yaitu tugas drama dengan deadline 1 minggu. Oke, baik, di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan yang mau istirahat, dan yang mau makan siang silakan makan siang. Sekian untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis mata kuliah Pancasila itu kayak rasa gitu. Kita tuh nilai Pancasila nya udah diterapin belum sama kita gitu. Iya, kadang bukan soal nggak tahu, tapi lebih ke lupa aja menjalaninya. Ya kan? Ya. Betul tuh, kita juga sering lihat kan, ada yang nyampah, terus juga ada yang dirobot antrian, ada yang balas grupnya tuh kayak bener gitu. Iya sih, kalau di dalam kelas mah semuanya terlihat rapi, tapi begitu keluar kelas, kadang mereka balik kebiasaan lama. Tapi memang begitu, Pancasila itu kan sangat berat banget kalau situasi ribut. Apalagi kayaknya nih kayak ada kelas bentrok, organisasi, kayak kerja kelompok. Nah betul tuh, kerja kelompok itu tuh paling kelihatan siapa yang adil, siapa yang nggak ngerjain, siapa yang numpang nama gitu. Dan siapa yang tiba-tiba muncul pas sesi foto presentasi. Tapi tuh ya, kita tuh, kita kan apa semua Pancasila ya, tapi yang kita implementasiin cuma sila keadilan doang, pas ditanya sama dosen kan. Iya ya, dia mah pengennya nilainya yang adil ya Bu, tapi pas ngerjain tugas malah ngilang adilnya. Tapi aku malah ngerasa kalau sila ketiga itu yang jarang dipakai. Kayak contohnya pas ada acara kelas, itu kan yang datang cuma separuhnya gitu. Belum lagi kalau soal tempat duduk. Contohnya kayak gini, maaf ini daerah saya, kayak negara punya batas wilayah aja. Tapi sebenarnya pelajaran Pancasila tuh bisa kita lakuin dari hal yang kecil gitu. Contohnya kayak apa? Ya, contohnya misalkan kita ambil ya sila ke-1, kita tuh bisa saling mendoakan, bukan saling menjatuhkan. Sebenarnya sih nggak susah, gitu doang. Kedengarannya sih mudah, tapi memang kita terlalu fokus urusan masing-masing sampai lupa nilai Pancasila. Setidaknya kita sudah sadar dan memperbaiki, itu satu langkah awal. Benar, kita saling mengingatkan saja biar jadi kebiasaan gitu. Ngomong-ngomong, dari kelima sila itu apa kalian paling susah yang diterapkan? Kalau aku sih sila kelima, karena aku masih sering merebut jatah makan orang lain. Kalau aku sih sila kedua, karena aku belum cukup baik dalam bersikap. Kalau aku sih sila keempat, soalnya suka debat, suka emosi. Wah, kalau aku sih sila pertama, kenapa ya? Berbuat konsisten dalam kebaikan itu salah satu sekali. Jadi intinya kita belajar bahwa Pancasila itu ya kita itu baik semua teorinya dan kita bisa nerapinnya itu jadi sebuah kebiasaan. Nah setuju. BTW udah jam istirahat nih. Yuk kita istirahat, yuk kita keluar, Yuk kita makan yuk. Saat kami keluar dari kelas, rasanya ada pemahaman baru yang ikut ke bawah, bahwa pengalaman itu nggak harus selalu besar. Kadang justru dimulai dari langkah-langkah kecil yang sering terlupakan. Dan begitulah obrolan kecil kami setelah perkuliahan berakhir. Dari awalnya cuma membahas hal-hal ringan, pelan-pelan masuk ke refleksi yang lebih dalam tentang bagaimana sebenarnya kami menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, bukan sebagai teori, tapi sebagai kebiasaan. Sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Nanti sore kita nongkrong yuk di warkop, ada live musik di sana. Aduh, nggak bisa Chan, soalnya ada kegiatan kajian di musola.
Kamu rajin banget ya, aku lewat musola aja udah gak pernah. Gak apa-apa Bang, yang penting kamu udah ngamatin. Itu juga salah satu pengembangan nilai Pancasila. Ya udah deh, lain kali aku bantu siapin kajian juga biar dapat pahala. Nah gitu dong. Intinya saling menghormati, saling mendukung, bukan mengejek. Dari momen kecil ini, kita melihat bahwa nilai ketuhanan yang Maha Esa bukan hanya soal ibadah, tapi juga tentang menghargai pilihan dan keyakinan orang lain. Saat kita saling mendukung, disitulah harmoni dan toleransi benar-benar tercipta. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenyang banget ya, biarin aja lah, nanti juga diberesin. Jangan gitu Chan, Kenapa emangnya? kan kasihan petugas kantinnya. Kerja mereka juga udah berat. Kita beradab itu salah satunya dengan menghargai kerja orang lain. Iya juga ya. Ya deh, maaf ya, ini aku beresin. Ini dia, Pancasila itu bukan soal teori doang, tapi nilai kemanusiaan bisa kita terapkan di hal-hal kecil seperti ini. Sederhana ini, kita belajar bahwa bersikap beradab bisa dimulai dari hal kecil, seperti merapikan piring sendiri setelah makan. Dengan menghargai pekerjaan petugas kebersihan, kita menunjukkan kepedulian dan rasa hormat kepada sesama. Saat kita memperlakukan orang lain dengan adil dan manusiawi, nilai sila kedua benar-benar hadir dalam keseharian kita. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Aku rasa acara bakti sosialnya mending diadakan di panti aja. Kan lebih banyak yang membutuhkan juga. Tapi aku maunya di desa binaan, biar terlihat keren di lingkungan kampus. Udah sih, gak usah debat gitu, mending gabriel aja dulu ya deh kok. Ya ini kan ada di panti, ini di desa, gimana? Ya ini kan namanya suatu kesatuan, kita bisa pakai otot-ototan. Ini kan kita sama, saling membantu sesama. Oke deh, setuju. Yang penting ada makan siangnya ya. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Oke teman-teman, untuk sekarang mungkin kita pilih ketua panitianya dulu ya. Barangkali ada yang mau jalanin ini atau usul. Aku usul sih Dian aja yang jadi ketuanya. Oh, Saya juga sih Dian, karena ya menurut saya sih oke Dian. dia benar apa sih Dan? Untuk dia gimana? Boleh deh. Makasih teman-teman udah memilih saya menjadi ketua panitia ini. Insya Allah saya akan menjalankan tugasnya dengan sebaiknya mungkin. Nah itu dia contoh sila keempat, musyawarah bukan mufakat, bukan maksa pendapat sendiri. Dengan kebersamaan, keputusan yang adil tidak lahir dari paksaan, tetapi dari musyawarah yang memberi ruang bagi setiap suara. Ketika semua pendapat dihargai dan hasil dipilih bersama, disitulah nilai sila keempat benar-benar diwujudkan. Kepemimpinan yang bijaksana muncul dari proses yang jujur, terbuka, dan mewakili keinginan bersama. Sila kelima, keadilan sosial.
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita izin mau beli dulu ya? Iya. Oh iya Ken, boleh. Apa Ken, kenapa? Kenapa Ken? Lagi lihat dulu. Ini pakai uang aku aja. Pakai uang aku aja nih. Nanti kamu apa? Ini kembaliin lagi. Gak apa-apa. Iya, gak apa-apa. Iya. Iya. Busra, saling bantu kayak gitu tuh contoh adil dan peduli. Keadilan sosial tuh bukan semuanya harus sama, tapi kita yang punya bisa bantu yang kekurangan. Dari momen ini, kita belajar bahwa keadilan sosial bukan soal semua orang harus sama, tapi bagaimana mereka yang mampu bisa membantu yang sedang kesulitan. Sikap saling peduli dan tolong-menolong seperti ini membuat lingkungan jadi lebih nyaman dan penuh dukungan. Berbagi dengan tulus adalah bentuk nyata keadilan sosial yang bisa dirasakan bersama, sehingga semua bisa tumbuh dan berkembang dalam kebersamaan.